Liga Skromane lahir di Latvia pada tahun 1986 dalam keluarga yang sederhana. Dia memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Liga sering menghabiskan waktunya bermain dengan adiknya dan menjauhkannya dari masalah. Dan mereka berdua sangat mengagumi kakak laki-lakinya. Mereka tumbuh dekat dan saling berbagi suka dan duka satu sama lain. Liga dan adiknya Ilse tumbuh menjadi seorang wanita muda. Mereka masih sangat dekat, sering berbagi pemikiran, kekhawatiran, sakit hati, masa senang dan juga masa sedih. Tumbuh dewasa, Liga pindah ke Irlandia, tetapi selalu menjaga hubungan dekat dengan keluarganya. Di Irlandia dia bertemu dengan seorang pria bernama Andrew Jordan dan menjalin hubungan dengannya. Setelah menjalin hubungan selama 5 tahun, mereka memutuskan untuk menikah. Mereka memiliki rencana besar untuk masa depan mereka nantinya. Liga saat itu bekerja di sebuah hotel dan menjalani gaya hidup yang sederhana. Dia memiliki impian untuk membuka usahanya sendiri, yaitu pusat retreat yoga di Portugal. Andrew mendukung gagasan istrinya, dan bersama-sama mereka menabung uang selama 4 tahun untuk mewujudkan impian mereka. Tetapi rencana tinggallah rencana. Di awal tahun 2018, Liga mengalami penyakit yang parah yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan juga mentalnya. Untuk membantu Liga mengatasi penyakit ini dan memulihkan keadaan emosinya, saudara perempuannya Ilse mengajak Liga untuk melakukan perjalanan ke India untuk bisa mengobati penyakitnya. Di bulan Februari 2018, Liga dan Ilse pergi ke Tiruvananthapuram, yaitu ibu kota Kerala di India. Dharma Ayurveda Center adalah sebuah penginapan premium yang menawarkan semua yang dibutuhkan untuk bisa beristirahat dengan menjalani terapi yang nyaman dan menggabungkannya dengan pengobatan tradisional. Liga yang saat itu berusia 33 tahun dan adiknya juga datang ke Kerala untuk mencari pencerahan spiritual dengan harapan bisa disembuhkan dari depresinya. Perawatan mereka dijadwalkan berlangsung selama 6 minggu, termasuk kelas yoga, meditasi, minuman herbal, pengaturan nutrisi, dan juga pijat. Di pagi hari di tanggal 14 Maret, Liga menolak untuk ikut pergi ke kelas yoga bersama adiknya, menjelaskan bahwa saat itu dia sedang sakit kepala. Namun ketika Ilse kembali ke kamarnya, Liga tidak berada di sana. Dengan bantuan staf hotel, Ilse dapat mengetahui bahwa Liga meninggalkan hotel di sekitar pukul 11:30 siang dengan memakai legging dan kaos yoganya. Dia menyewa becak dan pergi untuk membeli rokok. Liga diketahui terakhir kali terlihat di Pantai Kovalam. Pantai itu memang destinasi populer bagi wisatawan domestik dan juga internasional. Pantai itu ramai dengan pengunjung, namun Liga tidak bisa ditemukan di sana. Ilse memutari pantai sampai larut malam sambil memperlihatkan foto saudaranya, namun tidak ada yang melihatnya. Hal ini sebenarnya aneh karena Liga adalah seorang gadis berkulit putih dan tinggi yang pasti terlihat menonjol di sana. Setelah pencarian yang gagal, Ilse pergi ke kantor polisi untuk melaporkan saudara perempuannya telah menghilang. Namun petugas polisi India tidak menunjukkan simpati terhadap turis asing yang hilang tersebut. Sebaliknya mereka hanya mengatakan kalau saudaranya akan kembali dengan sendirinya keesokan harinya. Polisi bahkan tidak tergoyahkan oleh informasi bahwa Liga menurut saudara perempuannya memiliki masalah mental dan bisa menjadi sasaran empuk dari kriminalitas. Pada akhirnya polisi mendaftarkan kasus ini, tetapi penyelidikan dimulai dengan lambat atau lebih tepatnya tidak melakukan apapun.
Setelah beberapa hari tidak ada tindakan oleh polisi India, Ilse mulai melakukan pencarian sendiri. Dia meminta bantuan teman-temannya dan juga melaporkan Liga yang hilang kepada suaminya yang segera terbang ke India. Investigasi polisi diintensifkan setelah Andrew menghubungi pers lokal dan memulai kampanye online untuk bisa menemukannya. Dia juga menghubungi Menteri Luar Negeri India melalui Twitter meminta bantuan untuk pencarian Liga yang saat itu telah hilang selama 8 hari. Hadiah sebesar Rp100.000 akan diberikan kepada siapa saja yang dapat membantu menemukan Liga atau memberikan informasi apapun tentang pergerakannya di hari itu. Teman-teman Liga ikut datang, membagikan dan memasang poster hilangnya di area pantai. Banyak penduduk setempat mengambil bagian aktif dalam pencarian Liga. Liga diketahui hanya membawa uang sekitar Rp8.000 dan tidak membawa paspor dan juga ponselnya, sehingga dia tidak mungkin meninggalkan negara tersebut. Polisi sempat berasumsi bahwa Liga tenggelam tepat ketika jenazah seorang wanita tak dikenal ditemukan terdampar di pantai. Penyelidik memeriksa jenazah tersebut bersama dengan Ilse. Namun dia menyatakan kalau itu bukan Liga. 1 bulan setelah Liga menghilang masih belum ada petunjuk apapun. Ilse terus mencari saudara perempuannya dan dia mengunjungi pantai Kovalam setiap hari dan mengawasi orang-orang di sana. Suatu hari dia melihat sebuah perahu dan dia mendapatkan teori kalau satu-satunya cara untuk meninggalkan area pantai tanpa diketahui adalah dengan menggunakan perahu itu. Pada tanggal 17 April 2018, Andrew kembali ke India untuk melanjutkan pencarian Liga. Angkatan Laut dan Angkatan Udara India ikut bergabung dalam pencarian. Operasi pencarian melibatkan pesawat, perahu karet, sonar bawah air, dan 5 orang penyelam. Tetapi upaya ekstensif ini pun tidak membuahkan hasil yang diinginkan dan Liga masih belum diketemukan. Di tanggal 20 April 2018, 2 orang pemuda pergi memancing. Mereka menyusuri sungai menuju ke hutan bakau, menempuh perjalanan panjang naik perahu ke hilir, hingga mereka mencapai tempat yang terpencil dan juga sepi. Salah satu dari mereka melompat ke dalam air untuk mengikat perahu. Namun perhatiannya teralihkan oleh bau tajam yang sangat menyengat. Mereka pun pergi mengikuti bau tersebut. Rasa penasaran membawa mereka ke sebuah penemuan yang sangat mengerikan. Ada sesuatu yang tampak seperti tubuh manusia yang tergantung di dahan pohon dan tengkorak terlihat di sampingnya. Orang-orang itu segera pergi meninggalkan perahu mereka dan bergegas ke desa terdekat untuk melaporkan temuan mengerikan itu. Tim penyelidik, ahli forensik, dan petugas polisi segera dipanggil ke lokasi. Di tempat itu para ahli memastikan bahwa jenazah yang tergantung itu tubuh manusia. Jenazah itu sudah lama digantung dan sudah mulai membusuk. Daging di lengan dan kakinya sudah terkoyak dan tengkoraknya ditemukan di dekatnya dalam keadaan terpisah. Bungkus rokok, botol air minum, dan korek api yang kemungkinan milik korban ditemukan di dekatnya. Di hari itu juga, Ilse menerima panggilan telepon yang mengabarkan kalau ada penemuan jenazah di hutan bakau. Dia dan Andrew berkendara ke tempat yang ditentukan di mana polisi telah menunggu. Mereka kemudian naik perahu untuk menyeberang. Dan sesampai di sana, Ilse melihat pakaian saudara perempuannya dan langsung mengenali kemeja dan legging di badannya, tetapi jaket dan sepatu terlihat bukan milik dari Liga. Jenazahnya kemudian dipindahkan ke rumah sakit perguruan tinggi kedokteran di mana akan dilakukan otopsi di sana. Tim forensik mengatakan mereka tidak dapat mengkonfirmasi identitas jenazah sampai analisis DNA selesai. Polisi untuk sementara mengidentifikasi jenazah itu sebagai Liga. Dari fakta,
bahwa kerabatnya yang telah mengidentifikasinya dari rambut dan juga pakaiannya. Masih belum jelas bagaimana, dengan siapa dan mengapa Liga yang sedang dirawat karena depresinya bisa sampai ke tempat terpencil di dalam hutan itu, yang hanya bisa diakses dengan perahu dari pantai. Pihak berwenang India mempertimbangkan masalah psikologis Liga yang kompleks, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ilse menjadi khawatir kalau kasus ini akan ditutup sebagai kasus bundir. Namun dari hasil otopsi dinyatakan kalau ada area genangan darah di bagian otak serta lebam di area leher. Juga terungkap bahwa jenazah telah dicekik oleh beberapa orang dan dibunuh dalam sebuah percobaan penyerangan dengan kekerasan. Terdapat luka luar pada tubuh yang mungkin diderita selama perjuangan untuk bertahan hidup. Ada luka khas pada tulang rawan di tenggorokannya yang menandakan bahwa seseorang telah meremas tenggorokannya dengan kuat. Trauma tersebut cukup parah hingga berakibat fatal. Menurut ahli forensik, ada gumpalan darah di otaknya yang mengkonfirmasi benar adanya pencekikan. Mereka juga mencatat ada memar di tenggorokan, leher, dan juga kakinya. Total ada 9 luka di bagian tubuhnya. Sayangnya, polisi menyatakan kalau bukti pelecehan seksual dari otopsi tidak dapat dikonfirmasi karena keadaan jenazah yang sudah terlalu membusuk. Namun polisi mengungkapkan kalau mereka telah memiliki bukti tidak langsung yang bisa mengkonfirmasi adanya pelecehan itu, yaitu ada zat ganja dalam sistem tubuhnya yang diduga diberikan secara paksa oleh pelaku. Dari hasil otopsi itu ditentukan bahwa Liga mati karena dibunuh. Polisi memulai menyelidiki pengedar narkoba dan pemain judi setempat. Selain itu, selama wawancara dengan penduduk setempat, 2 orang wanita mengatakan bahwa mereka melihat Liga berjalan sendirian ke tempat di mana jenazahnya kemudian ditemukan. Tapi polisi mengatakan kalau mereka tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata mereka. Sementara itu, kerabat Liga menuduh polisi lokal India tidak kompeten dan menyatakan bahwa jika segera dilakukan pencarian, tragedi ini bisa dihindari. Liga diyakini telah diculik dari pantai terdekat dan diangkut dengan perahu sebelum meninggal dunia. Tim penyelidik khusus telah mulai mencari mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini. Sekitar 40 orang tersangka diwawancarai, namun penangkapan direncanakan akan dilakukan beberapa hari kemudian. Setelah penegak hukum memiliki cukup bukti, mereka menangkap 2 orang pria yang akhirnya dituduh membunuh Liga. Polisi mengungkapkan bahwa Liga diculik oleh 2 orang pria yang kemudian menganiayanya. Para tersangka mengaku sepenuhnya perbuatan mereka saat mereka diinterogasi. Keduanya bekerja di sebuah perusahaan pengiriman makanan di ibu kota Kerala dan menjadi pemandu wisata di waktu luang. Mereka juga mendapatkan uang secara ilegal sebagai penjual zat-zat ilegal. Andrew mengajukan petisi di pengadilan tinggi untuk peninjauan kasus yang dia yakini bahwa lebih banyak orang terlibat dalam pembunuhan istrinya. Dalam kasus khusus yang dia tunjukkan bahwa kedua terdakwa kemudian menarik kembali pengakuan bersalah mereka atas kejahatan tersebut. Menurut Andrew, yang mungkin diakui oleh para pria tersebut karena mereka telah disiksa selama interogasi, yang ternyata merupakan praktik umum yang terjadi di India. Namun, Mahkamah Agung India menolak peninjauan kasus ini karena kurangnya bukti langsung. Investigasi mengungkapkan bahwa Umesh yang berusia 32 tahun dan Udayan yang berusia 28 tahun menawarkan ganja kepada Liga. Dan ketika dia mabuk, kedua pria itu melecehkannya, mencekik dan menggantung tubuhnya. Dan saat jenazah mulai mengalami pembusukan, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Tercatat bahwa kedua pria ini telah melakukan kejahatan serupa dalam beberapa kesempatan.
Umes dan Udayan didakwa dengan penghancuran bukti, pembunuhan, penculikan, dan juga pemerkosaan. ഇവിടെ വെച്ച് പ്രതികളായ ഉമേഷും ഉദയനും ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ് എന്ന വ്യാജേന ഇവരെ പരിചയപ്പെട്ടു. നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കണ്ടൽക്കാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. Was extremely unfortunately brutal. It should not happen to any person. സൗഹൃദം നടിച്ച പ്രതികൾ ലഹരി മരുന്ന് നൽകി ബോധം കെടുത്തിയ ശേഷം പീഡിപ്പിച്ചു. ബോധം വന്ന ശേഷവും പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ എതിർത്ത വിദേശ വനിതയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ആത്മഹത്യ എന്ന തെറ്റിദ്ധ kedua orang pria itu. Mereka awalnya diam karena merasa takut, tetapi mengakui semuanya setelah jenazahnya ditemukan. Total ada 103 orang yang maju sebagai saksi. Pada tanggal 6 Desember 2022, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada kedua terdakwa. Dan hukumannya tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dan juga remisi. Pengadilan juga mengharuskan kedua terpidana untuk membayar kompensasi kepada keluarga korban masing-masing sebesar Rp165.000. Para terpidana tetap mengaku tidak bersalah atas kejahatan tersebut di pengadilan dan meminta tes poligraf untuk membuktikan mereka kalau mereka tidak bersalah setelah putusan dibacakan. Ilse mengatakan kalau dia merasa lega dengan hukuman yang dijatuhkan, dan akhirnya tujuan dia untuk mendapatkan keadilan bagi kakaknya bisa terwujud. Ilse juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap para saksi, di mana diketahui ada seorang kerabat terpidana yang mengancam seorang saksi. Dan Ilse juga mengucapkan terima kasih atas kinerja polisi selama penyelidikan. Liga adalah seseorang yang cantik, pintar, berani, memiliki selera humor yang baik, dan dia tahu bagaimana cara untuk bersenang-senang. Dia juga jujur dan berani membela orang. Liga dicintai oleh semua orang dan keberadaannya membawa bahagia dan tawa bagi orang di sekitarnya. Orang terdekatnya menyebut Liga sebagai cahaya kehidupan yang akan selalu bersinar di hati mereka. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!